صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا مما وفي مجيدا يا ربنا السلطان والجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في البدن وزيادة في العلم. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PMD yang P3A Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini sebagai narasumber yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati staf khusus Bupati Kabupaten Banggai Laut beserta tim yang tentunya sempat hadir, yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota, teman-teman perangkat desa yang tentunya selaku peserta kegiatan pada pagi hari ini yang tentunya sangat saya hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat yang tentunya diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih dapat melangkahkan kaki tentunya di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa punya di desa Potokolo. Selanjutnya tentunya tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk bagaimana teman-teman perangkat desa dalam hal ini dapat melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi dan wewenang yang tentunya diamanatkan tentunya oleh undang-undang, sehingga perlu diisi, perlu ditingkatkan secara kapasitas agar supaya di dalam hal tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan, melaksanakan tata pemerintahan yang ada tentunya di desa bisa berjalan sesuai dengan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu. Selanjutnya ingin kami tentunya sampaikan dalam hal ini Pak Kepala Dinas dan tentunya selaku juga hadir staf khusus Bupati, bahwa kegiatan ini tentunya dilaksanakan tentunya selama sehari, dan tentunya peserta kurang lebih sekitar 20 orang yang tentunya terdiri dari aparat desa dan tentunya BPD. Ini yang kemudian sumber anggaran tentunya dari APBD pada tahun 2025. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa tentunya kita semua bisa
dapat mengikuti dengan baik agar supaya apa-apa yang tentunya nantinya pemateri atau itu adalah sumber yang tentunya memberikan ilmu kepada kita semua bisa tentunya bermanfaat bagi kita di dalam tentunya melaksanakan tugas dan tentunya tanggung jawab kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa Pertolongan tahun anggaran 2025 kami nyatakan dibuka dengan Yesus. Yang kedua kepala dinas PPD Kabupaten Bogor, yang kedua kepala desa Suku Raya, bapak-bapak aparatur desa Kota Bogor yang sempat hadir pada siang hari ini yang kami hormati. Kewajiban syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan suatu kesehatan sehingga kita dapat bisa menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bogor, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa Bogor. Ini cukup bagus kegiatan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya dipercayakan oleh kepala desa untuk membawakan materi ini sebenarnya materi yang sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh perangkat desa. Saya kebetulan ini saya dulu sebagai staf khusus, dan kalau saya dulu sebelum saya ada saya berdiri, saya mantan pensiunan aparatur sipil negara di Kabupaten Pamekasan. Yaitu saya berada di pensiun di kantor Popinda. Terakhir jabatan saya sekretaris Popinda Kabupaten Pamekasan. Setelah itu saya di sini ditunjuk sebagai staf khusus bupati untuk membantu dalam rangka mengkoordinasi berbagai instansi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan secara khusus saya sebagai kepala juga kepala BPM selalu menggunakan saya sosialisasi tentang desa. Ya, kebetulan ini saya juga dapat sedikit. Oleh karena itu pada hari ini kita melakukan hanya penyelenggaraan kembali kepada Bapak Ibu sekalian sebagai aparatur desa dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri, yang mana dalam itu ada fokus memang tentang pengelolaan dana desa. Oleh karena itu pada hari ini saya akan bawa materi yaitu pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Pak Kepala Desa. Kita masuk saja langsung ke materi yang perlu saya sampaikan, bahwa pengelolaan keuangan desa Bapak Ibu sekalian itu diatur oleh 3 peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu, tapi kami mengulang lagi supaya perhatian Bapak Ibu sekalian jadi fokus. Yang kedua adalah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa.
Kemudian yang ketiga, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 tentang pengelolaan desa setiap desa tentang penggunaan dan pengelolaan desa tahun 2025. Ini Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun itu dibuat. Tahun kemarin berubah lagi, tahun ini berubah. Tiap tahun berubah. Itu yang aturan pelaksanaan daripada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Pertama, kemudian Undang-Undang Peraturan Menteri nomor 11 ya, dijabarkan oleh PK 18 itu setiap tahun. Betul atau bagaimana? Seperti itu ya. Nah, kenapa dibuat undang-undang ini, Bapak Ibu sekalian? Tujuan Undang-Undang 6 tahun 2012 tentang desa agar supaya desa dapat mengatur tata kelola pemerintah desa, yaitu memperkuat ekonomi dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan serta memperdayakan masyarakat. Itu adalah tujuan daripada Undang-Undang Nomor 6 tadi dibentuk oleh pemerintah pusat. Kemudian tujuan dari Permendagri nomor 113 tahun 2012 Bapak Ibu itu mengatur tentang tata kelola keuangan, tata kelola keuangan desa secara lebih detail, rinci dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparan, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Jadi harus transparan. Pengelolaan desa itu harus transparan, harus akuntabel. Bapak Ibu, masyarakat harus tahu. Ya, itu tujuan dari Permendagri 113 Bapak Ibu. Kemudian PK itu adalah mengatur penggunaan dan pengelolaan dana desa setiap tahun berjalan. Itu PK. Peraturan Menteri Keuangan yang setiap tahun itu dikeluarkan untuk pelaksanaan daripada penggunaan dana desa. Sebagai itu Bapak. Kemudian di dalam Permendagri nomor 113 kita disebut dengan struktur. Saya ambil saja yang penting dalam beberapa kegiatan ini saya ambil penting ya, di mana Bapak Ibu sebagai perangkat desa yang selalu berhadapan dengan pelaksanaan ini Bapak Ibu sekalian. Kita masuk pada struktur pendapatan desa. Pendapatan desa itu adalah semua uang-uang yang diterima oleh desa. Itu disebut dengan pendapatan desa. Seluruh uang-uang yang diterima oleh desa itu disebut dengan pendapatan desa. Bapak Ibu sekalian, contoh pendapatan desa itu ada 3. Ada namanya pendapatan asli desa, ada yang disebut pendapatan transfer, ada juga yang disebut pendapatan lain-lain. Apa itu pendapatan asli desa Bapak Ibu? Pendapatan asli desa itu telah dicatat karena saya evaluasi Bapak Ibu sekalian. Di Kabupaten Bangil belum seluruhnya mengoptimalkan pendapatan asli desa. Karena kalau saya evaluasi teknis, kadang-kadang ada kosong. Ya, padahal itu penting Bapak Ibu sekalian. Karena desa itu ada 3, desa swadaya, desa swadaya, dan desa swadaya. Bapak Ibu sekalian, itu penting Bapak Ibu sekalian. Dan kita desa itu ketergantungan. Desa itu harus maju, daerah itu harus menuju ke daerah desa mandiri. Sehingga penting Bapak Ibu sekalian dalam pengelolaan pendapatan asli
desa. Pendapatan transfer Bapak Ibu itu ada 3 orang. Pendapatan asli desa apa saja? Pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu berasal dari hasil usaha. Sebenarnya saya jelaskan apa itu hasil usaha. Berasal dari hasil asli, berasal dari swadaya partisipasi dan gotong-royong. Kemudian mereka yang pendapatan asli daerah asli desa yang sama. Itu pendapatan asli desa. Kemudian pendapatan transfer. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sudah selalu berhadapan dengan ini. Yang pertama adalah dana desa yang diperlukan pusat bersama PMK itu dana desa. Kemudian bagi hasil pajak dan kontribusi daerah yang biasa disingkat dengan BHP-BHR. Kemudian alokasi dana desa atau disingkat dengan ADB yang diberikan oleh pemerintah yang melalui bagian keuangan itu ADB. Kemudian ada bantuan provinsi atau bantuan kabupaten sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian pendapatan lain-lain yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat lain-lain yang pendapatan yang sah. Itu yang disebut dengan struktur daripada pendapatan desa Ibu sekalian. Jelas ini Pak Ibu? Kemudian dari ketiga struktur pendapatan desa lalu kami uraikan lanjut. Apa sih hasil usaha sebagaimana dimaksud Bapak Ibu? Hasil usaha Bapak Ibu sebagai pendapatan asli desa itu yang pertama itu seperti BUMDes. BUMDes, apalagi ditambah dengan instruksi Presiden donasi Pak. Jangan hanya kegiatan BUMDes lalu pelarinya kosong. Bapak Ibu sekalian itu Pak, kenapa pemerintah BUMDes itu dalam rangka bagaimana mensejahterakan masyarakat di desa itu begitu berkooperasi, tapi efeknya adalah pendapatan asli desa. Bapak Ibu sekalian, ini tolong diperhatikan. Ini Bapak saya evaluasi di beberapa kabupaten di Bangladesh bisa apa? Berapa investasi, berapa pekerjaan modal yang diberikan ke BUMDes, lalu PAD-nya tidak masuk ke PAD. Itu. Ada kepala BUMDes yang keluar BUMDes ada. Nah, itu tolong dipahami Bapak Ibu sekalian. Karena desa itu harus menuju ke desa mandiri Pak. Iya, bukan desa ketergantungan sekarang, harus mandiri Pak. Itu. Selain BUMDes Bapak, ada yang disebut dengan Kanakas desa, hasil usaha. Apa itu? Hasil usaha pertanian Pak. Ya, hasil usaha pertanian itu harus dimasukkan. Hasil usaha peternakan, kalau di dalam hasil usaha pertanian, diatur dengan peraturan bisa Bapak Ibu sekalian. Itu Pak, itu dari hasil pendapatan desa. Apalagi kalau desa-desa yang berpotensi dan penting. Sebelum saya lanjut, Pak Ibu sekalian, berdiri program PAD-nya berapa? Sebuah tahu, Pak. Berapa dari? Belum terlalu dengan baik. Ya, Masih belum ini. ini Pak. Ya, kita itu seperti kita bertentangan dengan undang-undang dan peraturan undang-undang nomor 1 berarti desa-desa tidur Pak. Ya Pak, tidur desa-desa. Cuma mengharapkan tapi efek daripada dana desa, efek dari ADD tidak ada efek buat desa itu dalam rangka pendapatan. Sedangkan
berbeda. Itu sama. Ini pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten sama, kerjanya sama. Itu contoh. Saya berikan penyegaran Bapak Ibu sekalian, memberikan sarana kepada Betul ini. Kemudian hasil sebagai yang masuk. Nah, hasil ada infrastruktur, ada pembangunan yang dibangun menjadi aset. Itu dikelola seperti tambatan perahu. Kalau di sini tidak punya perahu, tidak. Tapi kalau di laut, itu tambatan perahu. Kapal sandar, ada perahu masuk dia lagi sama. Itu dibantu dulu karena tambatan perahu bukan kewenangan kabupaten, bukan kewenangan yang dipungut oleh Sabana, yang dipungut oleh perhubungan, tapi itu kewenangan kabupaten desa yang terhadap itu namanya tambatan perahu. Selain itu juga ada namanya pasar desa. Desa itu mampu kalau dia mampu dia bangun pasar desa, dia bangun, dia kelola, distribusinya pun dia masukkan ke hadiah. Itu yang dibangun oleh desa menjadi hasil. Atau ada pembangunan pemerintah kabupaten, pasar desa lalu dihibahkan ke desa, dikelola oleh dihibahkan itu. Pasar dihibahkan otomatis masuk dalam hasil desa yang dikelola Bapak Ibu sekalian. Itu namanya pengelolaan desa. Ada juga disebut dengan permajaan umum. Permajaan umum sekarang ini itu kewenangan desa. Seperti di Pantai Kepulauan namanya itu apa? Pasipok. Itu kalau kewenangan desa. Kalau di sini Matube, kewenangan kabupaten. Tapi itu kewenangan desa Bapak. Kemudian swadaya partisipasi. Swadaya partisipasi dan gotong-royong antara lain membangun dengan Swadaya partisipasi dan gotong royong antara lain membangun dan kota sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang dan nilai uang. Itu juga salah satu pendapatan. Artinya ada kegiatan swadaya yang dimandiri oleh oleh dengan menggunakan tenaga itu dinilai dengan uang. Tenaga itu dinilai dengan uang, partisipasi masyarakat. Kemudian lain-lain pendapatan asli desa antara lain. Artinya dibuat dari ketentuan dari hasil usaha dan hasil aset. Ketika ada pungutan Bapak Ibu sekalian yang diatur dalam peraturan desa, itu yang dimaksud dengan lain-lain hasil pungutan. Itu bisa diatur. Lanjut. Kita masuk pada belanja. Kita masuk ke belanja. Belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan sesuai kewenangan desa. Tadi saya sudah sampaikan. Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan dikirim kembali. Ini secara teknis Bapak Ibu sekalian bisa baca saja di undang-undang, bisa baca saja di Permendag 17. Terutama Bapak Kepala Desa CP itu orang banyak baca aturan-aturan. Pengeluaran pembiayaan itu menentukan dan cadangan tentang modal. Dari ketiga unsur ini saya jelaskan nanti. Ini yang paling penting Bapak Ibu kerja. Walaupun kita sudah atur pada PAD peraturan asli desanya dalam transfernya bagus, tapi kalau ini tidak jalan, maka itu desa akan ambrado, akan menemui segala macam bentuk permasalahan dalam tata kelola. Kalau ini kita tidak betul-betul laksanakan yang baik, tapi syukur alhamdulillah betul-betul bagus.
Tapi setelah saya mengevaluasi beberapa desa di Banggai Laut, masih ada desa-desa yang bermasalah. Tapi kenapa? Terbukti ada beberapa desa yang berjalan apa? Ya, karena itu tidak jalan. Tata kelola pengendalian 17. Kalau kita patuh dengan aturan ini, saya kira bisa jalan. Pemerintah daerah saja harus ada dasar hukum. Apa itu? Asas pengelolaan harus transparan, Bapak, harus akuntabel, partisipasi, dan tertib dan disiplin usul. Tadi harus diumumkan. Kalau ada banyak usaha kita tahu, masyarakat dia tahu sekian, itu namanya transparan. Kita tahun ini dana desa Kota sekian kegiatannya, kita perempat itu namanya transparan, Bapak. Jadi bentuk transparansi. Akuntabel itu paling Pak, katanya paling. Kemudian kepala desa itu diberikan kekuasaan, Pak, penuh. Jadi kepala desa diberikan kekuasaan penuh dalam hal pengelolaan keuangan, yaitu kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan desa mewakili pemerintah desa dalam memberikan milik desa yang dipisahkan. Kemudian bendahara desa bertugas menerima menyimpan. Nah, ini kemarin kita lupa, kita kesimpan kemarin. Nah, kepala desa pemegang usaha pengelolaan keuangan desa mewakili pemerintah desa dalam terkait milik desa yang dipisahkan. Dalam hal pengelolaan dana desa, Bapak Ibu sekalian, kepala desa itu dibantu, namanya PTK, ya Pak Jokowi tahu, pelaksana teknis. Coba sekdis sama sekdis PTKD ini pelaksana teknis pengelolaan desa. Apa tugasnya Bapak Ibu sekalian? Dia menyusun rancangan kebijakan ADES. Dibagi tiga itu Pak, PTKD ada tiga, ada sekdes, ada kaum atau kepala seksi, dan ada benda tiga itu PTKD Pak. Itu harus berperan Pak desa. Tapi desa-desa yang lain yang belum bermasalah itu dia sendiri juga. Dia di sini mungkin tidak ada juga mengelau, tapi saya sosialisasi sebagai kepulauan pada begitu. Dia sendiri kepala desa, dia dikenakan pada diatur dalam undang-undang Pak. Ya. Peran-peran ini harus diberdayakan. PTKD ini harus diberdayakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tugasnya dia menyusun kegiatan yang diberikan tanggung jawabnya, itu kan dalam kelompok tadi. Kemudian apa tugas bendahara? Bendahara itu dia menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menata usahakan administrasi, dan dia mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan ADES. Jadi dua yang berperan Pak, kepala desa dan bendahara Pak, itu peran penting. Kalau PTKD itu adalah peran membantu Pak menyusun kegiatan-kegiatan, termasuk menyusun rancangan perdes, menyusun peraturan kepala desa. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, sebelum lagi berapa perdes yang telah dibuat dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, asli desa. Seberapa perdes Pak?
Belum ada. sudah. BUMDes apa? BUMDes. BUMDes. Berarti BUMDes dia masuk di PAD dalam rangka apa? Kepikiran itu apa dia? Penghasilan neraca dalam BUMDes. Berarti seperti itu contoh. Begitu juga koperasi nanti tidak ada dalam BUMDes. Tapi itu sebuah perencanaan. Koperasi itu dia bukan store, itu koperasi itu kalau urusan koperasi itu ada neraca, paham neraca? Sama di Bank Suteng, neraca ahli dia ekspor ke kabupaten. Dividen, keuntungan dari Bank Suteng store bagi pendapatan daerah. Seperti itu pun, begitu juga di koperasi sama. Benar-benar tipis antara kabupaten dengan desa itu Bapak harus pahami Pak gitu. Jangan kita bentuk koperasi lalu efek untuk PAD desa kita buat apa itu. Seperti itu. Jadi ini kami menyampaikan supaya sebagai penyegaran Bapak Ibu sekalian memberi ilmu pengetahuan para ibu sekalian. Lanjut. Ini terakhir. Saya kira ini mungkin Bapak Ibu sudah baca kan. Sekarang prioritas tahunan dalam hal pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Ini yang penting Bapak. Tujuan prioritas adalah pertama penanganan kemiskinan ekonomi dan lebih tinggi 15% untuk biaya desa. Saya kira ini Pak Kepala Desa kan sudah paham. Ini skala prioritas utama dalam hal penggunaan dana desa tahun 2025. Itu yang utama yang di Bapak Ibu sekalian. Saya kira masih banyak lagi hal-hal yang perlu saya sampaikan, tapi karena saya hanya mengambil rangkuman penting Bapak Ibu sekalian. Secara kesimpulan yang pertama itu tata kelola yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Tata kelola. Jangan sampai kalau tidak ini berperan sesuai yang tadi, pakar seperti ada beberapa desa masyarakat informasi tinaki desa apa itu dia tidak mampu memberikan pertanggungjawaban. Ada desa di Lawo itu tidak mampu pertanggungjawaban. Tapi kalau kita perhatikan tadi penalti di Jakarta dan tata kelola itu masalah kepala desa. Ya. Nah, kenapa itu? Karena begitu uang datang kepala desa sudah ambil dulu. Ini mudah-mudahan di Bangkai Laut tidak ada. Tapi daerah saya sementara sosialisasi ada begitu Pak. Begitu dia datang, ambil itu besar itu dulu. Besok tinggi, itu tadi kapal bagi kami pertanggungan Pak bendahara. Kalian bertanggung jawab bendahara kan Pak. Pak, itu diatur bukan saya ketua, bukan saya bilang, tapi dibilang peraturan menteri Pak, begitu Pak. Dia berjawab. Begitu dia pergi karaoke menyanyi, hilang. Begitu dia menyanyi, setelah bertanggung jawaban kepada sang bendahara solusi. Itu dulu sama teman akhirnya terbentuk DPP itu kan begitu. Kenapa saya tahu? Karena saya selalu sosialisasi Pak di desa. Bukan di sini, kalau ini saya tahu ini kalau ini kayak saya dipakai sosialisasi, tapi saya rutin Pak Kelauan ikut-ikut ini bersama kepala BPD. Nah, ini masih ada lagi pajak. Kalau perlu saya tambah lagi Pak pajak. Karena bagaimana kita kan kelola desa ada diatur lagi bagaimana potong pajak. Ini supaya sekalian Pak, walaupun lama saya tambah lagi Pak. Hal itu Pak. Kewajiban. Makanya saya sampaikan sini. Nah, mungkin kalau begitu lomba itu
Pak, tapi kalau nanti sampaikan dengan desa lain, oh Pak itu perwadengan. Apalagi saya sekarang sebagai tenaga ahli di bidang perpajakan di Kabupaten Magelang. Kenapa harus ini saya sampaikan? Karena ini setiap tahun kita dapat hasil tentang pemotongan tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kewajiban desa itu tidak lakukan, maka kita bagi hasil dari PPh pajak ini jangan kita berapa. Berdasarkan kegiatan yang ada di update Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang dipotong tadi? Apa tugas penanganan yang potong? Kalau saya definisi ini bisa baca saja apa definisi baik yang diterima oleh orang pribadi, gaji, upah. Yang penghasilan harus di atas 3 juta. Kalau kepala desa punya dengan berat tidak seperti itu jumlahnya, makanya jadi potong ke samping. Tapi kalau aparatur sipil negara itu banyak yang potong karena penghasilannya ada lebih dari 3. Tapi kalau kepala desa dengan aparat tidak potong. Diminta untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan. Makanya saya berpikir saya panggil saya punya kakanda ini sebagai staf bupati untuk membawakan materi ini. Pemerintahan desa itu sendiri telah dengan kepala desa dengan DPD. Nah ini yang karena ini menyangkut tugas dan fungsi dari 2, fungsinya DPD juga fungsinya kepala desa dan perangkatnya. Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua, Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, kemudian peraturan menteri dan jenis dan materi penguatan peraturan desa itu ada di punya jenis-jenis. Nah, itu bisa dapat boleh. Nah, ini ada ya itu dari desa, dari masyarakat yang diminta oleh dulu kepala desa atau PRDes untuk barangkali bagaimana pembagian air yang PRDes, karena air yang ditarik dari sana dari pemerintah daerah tidak harus seperti itu barangkali ya. Jadi cuma atur masalah persoalan itu air yang membagi, tetapi desa wajib mengatur dengan PRDes. Di situ betul-betul pengawasan. Atau dia mencari aspirasi